Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi Saputri, NIM J1A1 18027. Saya dari kelas A angkatan 2018, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo. Saya akan membahas mengenai rapid test COVID-19. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari COVID-19. Menurut World Health Organization atau WHO, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. COVID-19 merupakan virus baru yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadinya wabah di Wuhan pada bulan Desember 2019. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan hingga berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui dapat menyebabkan penyakit berat seperti MERS dan SARS, dan yang sekarang ini baru ditemukan yaitu COVID-19. COVID-19 adalah virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Selanjutnya yaitu manfaat dari rapid test COVID-19. Adapun manfaat dari rapid test COVID-19 yaitu kita bisa dengan cepat mendeteksi COVID-19 pada tubuh manusia dan mencegah penularan virus ini. Selanjutnya yaitu kriteria orang yang akan di rapid test. Menurut Kemenkes, coronavirus disease mengelompokkan diagnosis kasus menjadi 2 kelompok, yaitu pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan didefinisikan sebagai orang yang mengalami gejala demam 38 derajat Celcius atau memiliki riwayat demam atau ISPA tanpa pneumonia. Selain itu, seseorang yang memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala juga dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan. Selanjutnya yaitu sasaran utama prioritas untuk melakukan rapid test, yaitu orang-orang yang berisiko tinggi menularkan ataupun tertular COVID-19, seperti tenaga medis dan orang-orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan atau PDP, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien konfirmasi COVID-19, dan orang dalam pemantauan atau ODP, yakni seseorang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat atau riwayat demam, gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, serta memiliki riwayat tinggal di luar negeri dan melakukan perjalanan di area terdampak COVID-19. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan yaitu yang pertama yaitu rapid diagnostic test, yang kedua adalah blood lancet, yang ketiga adalah pipet tetes, dan yang keempat adalah tourniquet. Selanjutnya yaitu bahan. Bahan yang digunakan adalah sampel darah yang akan diuji, kapas, alkohol, plester, dan cairan Regen. Selanjutnya yaitu APD. Adapun APD yang diperlukan yaitu handscoon, masker, pelindung wajah, kacamata medis, jubah medis, dan penutup kepala. Selanjutnya yaitu tata laksana atau tahapan pemeriksaan COVID-19. Yang pertama, tenaga medis mempersiapkan alat rapid test yang baru. Yang kedua, membersihkan ujung jari seseorang yang akan diambil darahnya dengan alkohol. Yang ketiga, sampel darah diambil dengan menggunakan blood lancet. Dan yang keempat, darah yang keluar pada ujung jari diambil dengan menggunakan pipet tetes. Kelima, selanjutnya darah yang dimasukkan ke dalam rapid test kemudian dicampur dengan cairan Regen. Dan yang terakhir adalah alat rapid test akan menunjukkan hasil sampel darah tersebut. Namun ada pula alat rapid test yang penggunaannya menggunakan darah lipatan siku atau serum. Cairan di atas bekuan darah bertindak sebagai antibodi atau sistem pertahanan tubuh. Seperti yang diketahui, COVID-19 menyerang sistem pertahanan tubuh, sehingga dengan menggunakan serum saat rapid test, kemungkinan hasil positif akan lebih tinggi.
Proses yang diterapkan dalam rapid test dengan pengambilan darah dari lipatan siku, darah tersebut perlu diputar di dalam tabung sentrifug dengan menunggu selama 15 menit, sehingga menghasilkan serum. Kemungkinan positif terhadap penyakit pun lebih tinggi daripada darah yang diteteskan secara langsung. Yang terakhir adalah cara analisa hasil pemeriksaan rapid test COVID-19. Positif atau negatifnya seseorang tergantung pada di garis mana pada rapid test tersebut nampak. Perlahan-lahan, cairan darah yang telah tercampur reagen mulai naik dan akan menunjukkan hasilnya. Kit rapid test memiliki 3 lokasi garis. Yang pertama di titik teratas atau titik C yang menandakan negatif, sedangkan 2 garis di bawah yaitu IgG dan IgM menandakan positif. Namun, keakuratan rapid test ini bukan 100%. Untuk itu, apabila seseorang dinyatakan positif pada rapid test, ia harus melakukan pemeriksaan lagi, yaitu dengan PCR atau polymerase chain reaction. Karena bisa saja antibodi yang terdeteksi bisa saja IgM dan IgG yang dibentuk oleh tubuh karena infeksi virus yang lain. Hasil seperti ini dikatakan hasil positif palsu atau false positive. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.